Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Kita general reading lagi. Kita akan lihat tentang percintaannya kamu seperti apa saat ini. Baik kamu mungkin yang lagi berkonflik, ataupun kamu yang lagi LDRan, atau kamu yang lagi menjalin hubungan tanpa status ya. Kita akan coba lihat seperti apa yang terbaca di readingan ini nantinya ya. Tapi ingat juga ya buat teman-temanku semuanya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, kita akan shuffle kartunya. Aku harap teman-temanku yang terkoneksi dengan readingan ini selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Baik, fokus ke kartu ini. Kau bayangkan seseorang yang kamu fokuskan saat ini. Seperti apakah yang terjadi energi antara kamu dengan dia? Oke. Apakah yang terbaca dari energi kamu ataupun dia? Karena ini juga bisa vice versa ya. Kita akan ambil 3 kartu. Ya. Aku melihat ya, seperti ada kemelekatan antara kamu dengan dia. Hubungan kamu dengan dia itu seperti kayak kuat banget. Seperti saling ketergantungan ya. Begitu. Aku merasakan ya di sini hubungan kamu dengan itu bisa dikatakan ya mungkin sudah terjalin sudah sejak lama banget, dan dia merasa kamu itu adalah seseorang yang mengayomi dia, kamu itu adalah seseorang yang dia anggap segalanya, yang mungkin banyak sih yang sudah kamu lakukan untuk dia, sehingga dia merasa ada ikatan yang kuat dengan kamu. Oke. Tapi nggak tahu ya, aku di sini melihat seperti ada yang ingin memperbaiki hubungan ini. Kenapa? Kok bisa ingin memperbaiki gitu loh? Apakah di sini hubungan kamu dengan dia ini sering terjadi permasalahan, konflik, pertikaian begitu ya? Entah karena masalah-masalah sepele. Tapi di sini aku melihat dia ini kayak seperti ingin untuk memperbaiki diri dia gitu loh. Atau mungkin dia merasa kayak, oh aku sadar, aku salah selama ini gitu. Ya mungkin yang aku lakukan ini tidak sesuai dengan aturan-aturan perjanjian kita gitu. Karena mungkin bisa saja kita kalau sudah memiliki pasangan, pasti kita kan punya perjanjian, punya apa ya, kayak planning-planning juga gitu loh untuk kedepannya. Besok kita nggak bisa gini ya, besok aku nggak suka kalau kamu begini ya gitu. Intinya kalau sewajarnya sih nggak apa-apa, tapi kalau udah ngatur, ya udah terlalu mengekang atau ya gimana ya, mungkin itu juga perlu dipertimbangkan lagi ya. Aku memang merasakan ya seperti seseorang ini jiwanya itu kayak masih kekanak-kanakan. Makanya di sini seperti, kayak ada hubungan itu kayak goyah, ada hembusan angin sedikit, nah itu kayak goyang gitu loh. Nah itu yang sebenarnya ingin diperbaiki di sini. Atau bisa dikatakan dia sadar nih, dia tahu kalau dia itu orang yang kekanak-kanakan, dia butuh diperhatiin ya, dia kayak butuh kasih sayang, yang dia tahu ya untuk diri dia sendiri aja gitu loh. Dia tidak bisa memahami apa keinginan kamu. Padahal ya memang dia menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Begitu ya aku lihat di sini. Nah, aku juga melihat ya, mungkin dia akhirnya menemukan sebuah jalan keluar, sebuah petunjuk ya. Mungkin dia merasakan itu. Banyak mungkin yang dia lihat di sekeliling dia, entah itu teman-temannya dia, kok dia bahagia ya, kok dia bisa happy aja gitu loh, kok dia itu akur-akur aja, sementara aku dengan pasangan aku sering berkonflik. Tapi ya, kita itu saling mencintai. Terkadang kamu memahami, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ini bumbu-bumbunya cinta gitu. Tapi kalau keseringan disakiti ya, tapi itu juga kayak membuat capek kamu gitu ya. Nah, disinilah mungkin kamu dengan dia perlu untuk memperbaiki semuanya.
Mungkin, dia butuh proses pendewasaan dirinya dia ya, atau kamu lebih untuk memahami dia lagi, kalau dia benar-benar ingin memperbaiki. Karena aku merasakan ya, di sini seperti akan ada perbaikan. Ada waktu yang akan menentukan semuanya. Ya mungkin, dia perlu merenungi, atau dia perlu kayak, melihat apa yang, benar-benar harus aku rubah dalam diri aku. Dan aku berharap waktu akan membantu aku merubah semuanya gitu loh. Karena dia sudah berusaha, apalagi kalau karakter kita itu kadang sulit ya untuk merubahnya. Karena apalagi sudah bawaan dari lahir, nah itu sulit sekali. Tapi ini memang ya sebenarnya sih nggak ada masalah, hanya saja terkadang kita perlu menjadi dewasa. Kita perlu juga menjadi kekanak-kanakan gitu ya. Itu yang aku rasakan di sini. Oke. Kita akan coba lihat dengan kata tarot apakah yang terbaca untuk selanjutnya. Memang sih hubungan ini harus benar-benar kita pahami satu sama lain, karena jika kita tidak bisa memahami satu sama lain, nah itu yang akan mengakibatkan kehancuran dalam hubungan kita. Oh, kebanyakan. Kita akan ambil 3 ya. Oke, ada 4. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Leo, ini bisa saja zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Gemini, Libra, Aquarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Dan Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi jika di sini tidak ada zodiak kamu atau zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, aku melihat di sini ada 7 of Pentacles. Sepertinya dia ini ingin mempertahankan hubungannya dengan kamu. Walaupun mungkin terkadang melelahkan juga. Hubungan ini melelahkan, tapi dia terlihat benar-benar ingin memperbaiki. Entah itu spiritualnya dia, entah itu karakternya dia, cara dia ke kamu ya. Karena mungkin selama ini dia itu ada ego yang sulit untuk dia apa ya, kayak dia kendalikan. Tapi di sini dia berusaha untuk berjuang. Dia seperti memperjuangkan egonya dia. Dan dia di sini akan berjuangkan kamu juga. Karena terlihat dia benar-benar ingin memperbaiki. Dia butuh waktu di sini. Bisa dikatakan juga dia ingin merenungi. Dia ingin introspeksi diri juga, atau dia ingin mencari sebuah solusi dari apa yang salah dalam dirinya dia. Dan akhirnya mungkin dia menemukan itu. Kenapa? Karena di sini dia seolah-olah kayak tidak bisa lepas dari kamu. Dia tetap ketergantungan sama kamu. Nggak tahu nih apakah memang ketergantungan karena kamu yang orang yang sabar, atau kamu orang yang benar-benar mengayomi dia, atau kamu yang membimbing dia ya, atau mungkin kamu yang banyak sudah berjasa kepada dia sehingga dia tidak bisa melepaskan kamu. Tapi dia juga sering menyakiti kamu. Itu yang buat kamu merasa kayak capek gitu ya. Di sini dia berpikir untuk memperjuangkan kamu kembali. Mungkin ada ya beberapa dari kamu kayak untuk menarik diri nih. Aku melihat ya, sepertinya kamu menarik diri. Mungkin makanya di sini dia seperti ingin memperbaiki. Kamu menarik diri dari dia. Kenapa? Karena kamu merasa capek. Karena kamu merasa lelah. Dan ternyata mungkin dia di sini ya mungkin akhirnya merenungi dengan kesendirian dia menyadari hidup tanpa kamu itu sulit gitu loh. Karena biasanya apa-apa itu kamu ya. Di sini dia berjuang lagi nih. Berjuang untuk benar-benar kayak kayak untuk bisa bersama dengan kamu kembali ya di sini. Sama halnya dengan Mending. Intinya dia ingin memperbaiki dan dia berusaha lagi. Dan di sini jelas sekali dia akan memperjuangkan kamu, tapi dengan cara dia sendiri gitu loh. Dia punya cara
untuk bisa mendekati kamu lagi, atau mungkin dia ingin meminta maaf sama kamu dulu, menebus kesalahannya ya. Dan aku juga melihat di sini ada strength. Dan dia ini akan bisa menaklukkan kamu ya. Dia yakin kalau dia itu bisa menaklukkan kamu, dan dia yakin kalau kita itu akan bisa bersama lagi. Makanya di sini dia benar-benar apa ya, kayak terikat secara batin dengan kamu ya. Ada ya. Ada seseorang yang mungkin dia merasa terikat secara batin dengan kamu, dan dia merasa ketergantungan sama kamu. Makanya dia sulit untuk meninggalkan kamu. Padahal memang jelas-jelas ya, terkadang dia itu menyakiti kamu. Dia juga sering on off ya. Atau mungkin dia sering kayak apa ya, abaikan kamu juga begitu. Tapi terkadang itulah, apalagi mungkin dia di sini seorang laki-laki gitu ya. Laki-laki itu terkadang kan sulit ditebak. Dan kita juga seperti itu sebenarnya, tergantung orangnya. Tapi jika memang kamu bisa memahami dia ya, semoga aja kamu akan bisa menemukan solusinya. Oke. Kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca dari energi kamu selanjutnya, seperti apa hubungan kamu selanjutnya bersama dia, atau apa yang ada dalam hatinya dia, apa yang ada dalam pikirannya dia, atau apa yang terjadi. Kita akan ambil 4. Individuality. You live your unique stamp of love on everything you do. Kita akan coba susun dulu ya. Mohon maaf. Elevation, unity, peace. Nah, ini aku melihat ya, memang sepertinya hubungan ini pernah dulu berakhir ya, antara kamu dengan dia itu kayak pernah, ya udah kita break dulu deh gitu ya, atau kita menjauh dulu satu sama lain, atau kita menarik diri dulu gitu. Karena mungkin merasa kayak ada yang terbebani, ada yang merasa kayak aku disakiti gitu ya. Tapi dia benar-benar tidak bisa jauh dari kamu. Dia benar-benar kayak merasa ketertarikannya itu begitu kuat ke kamu ya. Kemelekatan dia itu ke kamu itu begitu kuat. Di sini benar-benar kayak individuality ini, kamu ataupun dia ataupun kamu dengan dia sama-sama kayak ya udah kita meninggalkan dulu satu sama lain gitu. Padahal cinta ini unik loh. Cinta antara kamu dengan dia itu unik banget. Seakan-akan kayak apa ya, gimana ya? Mungkin bisa saja ada perbedaan antara kamu dengan dia. Perbedaan usia kah itu? Terkadang kan kalau perbedaan usia itu ada, itu yang membuat unik gitu. Sama halnya mungkin aku juga ya, aku yang lebih tua, suami mungkin lebih muda gitu. Tapi unik, unik benar gitu. Terkadang aku juga seperti kekanak-kanakan, dan suami mungkin lebih dewasa banget gitu. Ada seperti itu. Nah, terkadang itulah yang namanya jodoh. Kita nggak tahu. Nah, tapi di sini mungkin kamu dengan dia seperti ingin merenungi dulu nih. Ya udah kita saling meninggalkan dulu gitu ya. Ya, karena apa ya? Karena benar-benar kayak kamu itu merasa kayak apa ya? Ada yang berhayal secara ketinggian nih, ya. Elevation. You are making the conscious decision to raise your vibration of love. Nah, mungkin kamu di sini merasa kayak oh kita itu sebenarnya punya vibrasi yang begitu kuat gitu ya. Kita itu merasa kayak ada chemistry juga sebenarnya gitu ya. Banyak sih mimpi kamu dulunya dengan dia yang sudah kamu planningkan, tapi entah kenapa itu juga proses ya. Bisa saja itu proses ya. Dan di sini ada unity. You understand that the love share with another is private and has a ripple effect across the universe. Bisa dikatakan juga kamu mungkin akan memahami cinta yang mungkin kamu berikan kepada dia, atau cinta yang kamu terima dari dia ya. Bisa dikatakan ini mungkin dari semesta. Semesta mungkin akan menyatukan kamu dengan dia kembali. Karena inilah, kalau jodoh itu ya apapun yang terjadi pasti akan bertemu kembali. Banyak cara Tuhan untuk menyatukan kamu dengan dia kembali. Karena aku melihat waktu akan menentukan bahwasanya kamu akan bertemu lagi dengan dia. Walaupun di sini ada kondisi kamu dengan dia mungkin sudah terpisah begitu. Nah, ini tes. Sesuatu yang berakhir itu akan kembali. Masa lalu kamu. Through the power of love, ya. You release any stagnant situation or energy in order to transfer your heart space.
Ini memang ya, mungkin dia ini sudah menjadi masa lalu bagi kamu. Dan ternyata seperti akan ada gairah lagi, ada compassion. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Akhirnya ya, ada sesuatu yang sudah berakhir dulunya, itu akan muncul kembali. Cinta itu akan bersemi kembali. Arti kata seseorang ini yang merasa punya kayak punya chemistry dengan kamu juga seperti itu ya. Aku merasakan ada energi itu di sini. Jadi walaupun di sini sudah berakhir dan mungkin kamu dengan dia punya mimpi juga dan ternyata mimpi ini mungkin bisa diwujudkan. Tapi jika benar-benar dia sudah memperbaiki diri dia, jika dia benar-benar sudah datang dengan versi terbarunya dia gitu loh. Karena mungkin itu juga proses dia ya untuk menjadi dewasa atau untuk menjadi bijaksana gitu. Baik dia perempuan ataupun laki-laki. Atau kamu yang perempuan atau laki-laki gitu ya. Karena ini juga bisa vice versa. Oke? Nah, jadi aku melihat di sini ada gambaran ya. Suatu ikatan antara kamu dengan dia seperti itu sangat terikat kuat gitu loh. Ya. Sehingga dia sulit untuk melepaskan kamu. Dia sulit ya. Hidup tanpa kamu itu sulit. Itu yang dia rasakan di sini. Ya semoga aja apapun nanti yang terbaca di sini, misal gitu ya, kalau kamu punya case seperti ini, mungkin kamu bisa bicara dari hati ke hati dengan dia. Terus apa yang tidak kamu suka dari dia kamu ngomong gitu loh. Dan dia juga harus seperti itu. Dia ngomong. Arti kata kamu dengan dia akhirnya bisa memahami satu sama lain dan bisa menerima kekurangan masing-masing begitu. Oke? Karena jika tidak seperti itu, kalau apalagi kita tidak ada komunikasi dengan pasangan, wah itu ribet. Akan sering terjadi perang dunia kedua, ketiga, keempat gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, itu yang aku rasakan di sini dari energi kamu dengan dia. Intinya waktu akan menentukan ya hubungan kamu dengan dia selanjutnya seperti apa. Semoga aja ya mungkin di sini kamu yang masih mencintai dia, jika dia sudah berubah bisa memberikan kesempatan buat dia ataupun peluang buat dia untuk memperbaiki semua hubungan itu. Oke, buat teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.